Bab 1761. Dari latar belakang keluarga seperti apa dia berasal? Fernando segera menyingkirkan pipanya dan berlari menghampiri Presiden Sueli. Luke, Aishi, apa yang terjadi? Apa yang membawa kalian bertiga tiba-tiba datang ke sini? Dan melihatmu, kamu sedang terburu-buru. Apakah ada tamu terhormat yang tiba-tiba datang berkunjung? Pada saat ini, telepon Ye Feng berdering. Tatapan Aishi segera beralih menatapnya. Setelah itu, saat dia melihat wajah Asia Ye Feng dan aura samar seorang atasan, dia sepenuhnya mengabaikan pertanyaan Wakil Presiden Fernando dan segera berlari ke arah Ye Feng. Presiden Sueli dan Wakil Presiden Luke juga tampaknya memahami sesuatu dan langsung menoleh. Lalu mereka berlari menghampiri Aishi. Ketika Wakil Presiden Fernando melihat pemandangan ini, otaknya langsung meledak. Di dalam dan di luar Beauty Group, para staf dan tamu yang sibuk menghentikan pekerjaan mereka hampir bersamaan dan melihat ke sekeliling. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana keadaan orang berwajah timur itu? Siapa dia? Tuan Muda Devon Sirehuk baru saja datang, tetapi Presiden Sueli dan Wakil Presiden Luke tidak muncul. Tapi sekarang, pria berwajah Asia ini bisa membuat para petinggi Beauty Group keluar untuk menyambutnya. Kurasa aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah ada yang tahu siapa pria ini? Namun, tepat ketika semua orang tercengang, termasuk Wakil Presiden Fernando, Direktur Aishi sudah bergegas menghampiri Ye Feng dan membungkuk dalam-dalam. Maafkan saya, bos. Aku datang agak terlambat. Aku membuatmu menunggu. Setelah itu, Presiden Sueli dan Wakil Presiden Luke juga membungkuk dalam-dalam dan meminta maaf kepada Ye Feng. Maaf, bos. Reaksi kami agak lambat. Aku seharusnya sudah siap menyambutmu sejak lama. Petik 2. Kerumunan yang tadinya sudah riuh, menjadi semakin heboh ketika melihat ini. Ya Tuhan, apakah aku salah dengar? Direktur Aishi, Presiden Sueli, Wakil Presiden Luke, dan yang lainnya memanggil pemuda berwajah Asia itu, bos. Mungkinkah pemuda berwajah Asia ini sekarang menjadi bos baru grup kecantikan kita? Jika saya ingat dengan benar, nilai pasar Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group kita mungkin lebih dari 1,2 miliar, kan? Tapi melihat pemuda ini, dia mungkin berusia sekitar 20 tahun. Sekitar 20 tahun, memimpin perusahaan besar dengan nilai pasar lebih dari 1,2 miliar. Ya Tuhan, latar belakang keluarganya seperti apa? Sejauh ini di Fox City, selain Tuan Muda Devon Sirehuk, belum ada orang kedua yang sehebat dia, kan? Aku sangat iri. Petik 2. Wakil Presiden Fernando yang masih linglung dan tidak mengerti situasi, tiba-tiba menjadi pucat. Keringat dingin langsung mengucur di dahinya. Saat dia menatap Ye Feng lagi, matanya dipenuhi rasa takut. Bos. Pada saat ini, Ye Feng sudah mengenal Aishi, Sueli, dan Luke. Ketika melihat raut wajah Wakil Presiden Fernando yang buruk rupa dan mendengar suaranya yang gemetar, ia langsung tersenyum. Kenapa Wakil Presiden Fernando berekspresi seperti itu? Bos. Fernando hampir menangis. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu kalau itu kamu tadi. Jika aku tahu kamu adalah bos baru Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group, aku pasti tidak akan bertindak seperti itu. Percayalah padaku, aku sama sekali tidak berniat menargetkanmu. Ye Feng mengangguk pelan dan menerjemahkan untuknya. Maksudmu, kalau aku bukan bos barumu, kau tidak akan berpikir ada yang salah dengan tindakanmu, kan? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin bilang aku tahu aku salah, kata Fernando dengan rendah hati. Di masa mendatang, saya akan sepenuhnya mematuhi peraturan perusahaan dan menjadikan aturan perusahaan sebagai prinsip utama. Saya tidak akan menindas orang lain atau menyalahgunakan wewenang saya. Ye Feng tidak tertarik berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki kekuatan tertulis di seluruh wajah mereka. Dia melambaikan tangan untuk menyela. Ia menoleh ke arah Presiden Sueli dan berkata langsung, seharusnya ada kamera pengawas di pintu masuk perusahaan, kan? Pergilah dan minta seseorang untuk memeriksanya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, semuanya akan dilakukan sesuai peraturan perusahaan. Juga, saya tidak ingin melihat orang-orang seperti itu muncul di perusahaan di masa mendatang. Presiden Sueli mengerti maksudnya. Ia segera membungkuk dan meminta maaf, dimengerti, bos. Aku akan menanganinya dengan serius. Kalau begitu, kita akan melakukan pembenahan ketat di dalam kelompok. Kita harus menyingkirkan beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Tubuh Wakil Presiden Fernando bergetar. Dia tampaknya mengerti nasib macam apa yang menantinya. Setelah wajahnya berubah pucat pasi, perawakannya yang awalnya pendek tampak kehilangan seluruh tenaganya saat ia perlahan membungkuk dan layu. Bab 1762.
Bos ini sungguh luar biasa. Ye Feng tidak peduli dengan reaksi Fernando. Setelah memberikan instruksi kepada Presiden Sueli, dia langsung menuju ruang konferensi Beauty Group di bawah arahan 3 eksekutif. Sejujurnya, selain menyelesaikan serah terima, ada alasan penting lain di balik kunjungannya ke Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group. Ia menemukan beberapa informasi menarik saat memeriksa informasi di Beauty Group tadi malam. Kali ini, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengonfirmasi informasi tersebut. Dan tepat saat Ye Feng pergi bersama Presiden Sueli dan yang lainnya, pintu masuk Beauty Group meledak. Harus kuakui, bos baru ini benar-benar mendominasi dan tampan sampai ke tulang. Ketika saya mendengar dia mengatakan bahwa dia tidak ingin melihat orang seperti Fernando di grup lagi, saya terpesona. Keren banget, iya. Dia benar-benar cocok dengan fantasiku tentang CEO perusahaan yang dominan waktu aku masih kecil. Yang terpenting, bos baru ini tidak hanya muda, kaya, dan mendominasi, dia juga sangat tampan. Dia sangat maskulin dan tampan. Dia benar-benar berbeda dari kecantikan feminin para selebritas yang diproduksi oleh lini perakitan grup medis kami. Saya tiba-tiba merasa bahwa bekerja di Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group adalah hal yang sangat membahagiakan. Apalagi setelah kelompok itu mengusir orang yang mengejutkan seperti Wakil Presiden Fernando. Sepertinya aku melihat kehidupan bahagia melambai ke arah kita. Petik 2. Terutama para perempuan cantik berpakaian profesional yang sudah kesal karena Wakil Presiden Fernando selalu menggunakan jabatan dan kekuasaannya di kelompok itu untuk menekan orang lain. Mereka pun tak kuasa menahan diri untuk berspekulasi. Ada pepatah lama di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Benih apa yang ditanam, buah apa yang akan dihasilkan. Beberapa orang terbiasa mendominasi. Kali ini, mereka akhirnya mendapatkan balasannya. Saat insiden itu baru saja terjadi, ada begitu banyak bawahan dan eksekutif, tetapi tidak ada yang membela Wakil Presiden Fernando. Terlihat betapa tidak populernya dia biasanya. Jika saya ingat dengan benar, seseorang hampir berusia 50 tahun ini, kan? Lagi pula, dia sudah menyinggung banyak klien yang datang ke perusahaan. Aku penasaran, apa dia masih punya jalan keluar setelah dipecat? Akankah Tuan Muda Devon Sirehuk, yang selama ini dia dekati, mengasihaninya dan memberinya sedikit makanan? Petik 2. Tak lama kemudian, Wakil Presiden Fernando tak kuasa menahan diri untuk menerobos pembelaannya. Seperti anjing yang kalah, dia cepat-cepat menutupi wajahnya dan melarikan diri dari pintu masuk Beauty Group dengan keadaan yang menyedihkan. Setelah melarikan diri dari Beauty Group, Fernando ingin mencari tempat untuk bersantai. Namun, kemanapun dia pergi, dia akhirnya akan memikirkan nasib masa depannya. Memang, usianya hampir 50 tahun. Di kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam, sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan pekerjaan yang layak pada usia ini, kecuali mereka adalah pekerja kera biru yang memiliki keterampilan atau bakat tingkat tinggi yang telah menguasai beberapa keterampilan teknologi tinggi. Jika mereka ingin bertahan hidup, selain melakukan pekerjaan serabutan di industri jasa, mereka hanya bisa bekerja pada pekerjaan kasar kelas bawah. Memikirkan kehidupan seperti itu saja membuat rambutnya berdiri. Ini karena saat dia menjabat sebagai Wakil Presiden Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group, dia telah menyinggung terlalu banyak bawahan dan klien dengan bantuan Beauty Group. Begitu ia terpaksa melakukan pekerjaan serabutan atau pekerjaan rendahan, tatapan mata orang-orang yang menyombongkan diri atau iba akan membuatnya merasa lebih buruk dari kematian. Oleh karena itu, setelah berjalan-jalan di luar dan membolak-balik buku alamat ponselnya, ia akhirnya tidak menemukan siapapun yang bisa membantunya. Akhirnya, ia menyelinap kembali ke tempat parkir Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group. Ia memarkir mobilnya di samping raksasa baja Devon Sirehuk dan dengan sabar menunggunya menyelesaikan proyek kecantikan medisnya. Ia siap menerima bantuan dari pria itu saat ia keluar. Fernando mengingatnya dengan sangat jelas. Devon Sirehuk tampaknya punya hobi yang menyimpang. Ia selalu suka memakai berbagai macam topeng kulit manusia dan berpura-pura menjadi orang biasa untuk mempermainkan orang lain. Lalu, di saat kritis, ia akan menunjukkan warna aslinya dan mengagumi perubahan rumit pada ekspresi orang lain. Setiap kali Devon Sirehuk datang ke salon kecantikan untuk perawatan, itu berarti ia telah menyelesaikan perburuan baru dan perlu mengembalikan penampilan terbaiknya. Pada saat ini, dia sedang dalam suasana hati terbaik. Asal dia memanfaatkan suasana hati Devon Sirehuk yang sedang baik dan bertindak menyedihkan, dia mungkin bisa menggerakkan pihak lain dan mendapatkan bantuan. Dengan status Devon Sirehuk, selama dia membuka mulutnya, dia tidak hanya bisa menghindari nasib tragis, tetapi dia bahkan mungkin bisa mengubah hal buruk menjadi hal baik dan mengambil kesempatan untuk melambung. Dengan pemikiran ini, Fernando mempersiapkan emosi dan pidatonya setelah memarkir mobil.
Ketika Devon Sirehuk keluar dari perawatan kecantikan medis dengan ekspresi santai dan melangkah ke mobil, Fernando segera menerkamnya dengan air mata di matanya. Bab 1763. Apa hubungan hidup dan matimu denganku? Namun yang mengejutkan Fernando, Devon Sirehuk tidak selembut kelihatannya. Saat ia menerkam, Devon Sirehuk bagaikan harimau yang baru saja diserang. Aura mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Lalu, sebelum dia bisa bereaksi, tatapan pihak lain tertuju padanya. Pada saat yang sama, dengan kecepatan kilat, tendangan yang bersih dan langsung keluar. Bang! Kecepatannya terlalu tinggi. Sebelum Fernando sempat berbicara, ia merasa seperti ditabrak mobil berkecepatan tinggi. Bukan saja organ dalamnya tampak terluka, tetapi seluruh tubuhnya juga mundur dengan cepat. Ketika akhirnya dia sampai di pintu mobil di belakangnya, dia merasa pusing. Kata-kata yang hendak diucapkannya berubah menjadi semburan darah. Tuan muda Devon Sirehuk. Fernando ketakutan. Setelah akhirnya sadar kembali, ia segera menyeka darah dari sudut mulutnya dan berteriak kepada Devon Sirehuk, "Ini aku, Fernando. Pelayanmu yang paling setia. Sebelumnya, saya selalu meminta bawahan saya untuk menyiapkan karpet merah untuk menyambut Anda. Saya Fernando dari Beauty Group." Devon Sirehuk bersikap seolah-olah baru saja melakukan sesuatu yang sepele. Setelah menahan aura mengintimidasinya, ia memberi isyarat kepada dua pengawal yang bergegas turun dari monster baja itu. Kemudian, ia menatap Fernando yang terluka parah dan berkata, "Jadi, itu kau. Kupikir itu adalah seorang pembunuh yang tiba-tiba keluar tadi. Lain kali lebih hati-hati. Jangan lakukan hal yang menarik seperti itu lagi. Kalau tidak, nyawamu bisa melayang." Dia tidak menyebutkan apapun tentang cedera Fernando, dia juga tidak peduli padanya. Setelah mengkritik Fernando yang muntah darah, dia mulai berjalan menuju raksasa baja itu. Fernando panik melihat ini. Ia segera menahan rasa sakit akibat tubuhnya yang hancur dan berteriak, "Tuan muda Devon Sirehuk, tolong aku. Baru saja, karena saya menaikkan standar penerimaan Anda tanpa izin dan secara khusus mengatur sekelompok staf cantik untuk menyambut Anda dan bahkan menyiapkan karpet merah untuk Anda, saya dipecat oleh bos. Sekarang, aku tunawisma. Tapi saya punya ibu berusia 80 tahun dan dua anak yang masih sekolah. Saya mohon bantuan Anda dan beri saya jalan keluar." Devon Sirehuk menatap Fernando dengan heran. "Bukankah seharusnya kau memberitahu bosmu tentang ini? Aku bukan bosmu. Apa gunanya memberitahuku ini? Apakah kamu ingin aku membantumu menemukan bosmu?" Setelah itu, dia tersenyum dan berbalik untuk pergi. Tentu saja, Fernando dapat mendengar nada dingin dan acuh tak acuh dalam kata-kata orang ini. Dia mendengar bahwa dia sama sekali mengabaikannya dan bahkan bersikap seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ia tak peduli dengan keterkejutan yang ditimbulkan Devon Sirehuk padanya. Ia bergegas menghampiri dan memeluk pahanya. "Tuan, saya tahu seharusnya saya tidak menanyakan hal ini kepada Anda. Tapi aku benar-benar sudah kehabisan akal sekarang. Tolong, mengingat aku telah memeras otakku untukmu selama beberapa tahun terakhir dan bahkan melanggar peraturan perusahaan, kasihanilah aku dan beri aku jalan keluar. Asalkan kau bersedia memberiku jalan keluar, aku janji aku akan menjadi anjing ganasmu yang paling setia di masa depan. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan." Anjing ganas. Devon Hook sepertinya mendengar lelucon. Ia mengamati wajah tua Fernando, yang usianya hampir 50 tahun, dan tinggi badannya yang kurang dari 1,5 meter. "Kau pikir kau pantas menyebut dirimu anjing buas? Anjing liar manapun dari kebun binatang keluargaku 10 kali lebih kuat darimu. Orang tua dan lemah sepertimu sebaiknya pergi saja dan makan sampah." Sambil berkata begitu, ia melihat Fernando memeluk erat kaki dan celananya dengan kedua tangan. Darah di tangan Fernando telah menodai setelan mahal buatannya. Sekilas permusuhan terpancar di matanya saat ia menjambak rambut Fernando. "Tahukah kau kalau celanaku sangat mahal? Saya meminta desainer ahli untuk menyesuaikan ini untuk saya selama Milan Fashion Week. Biayanya ratusan ribu dolar. Tapi kamu memotorinya." Fernando tidak menyadari bahwa dia tampaknya telah mengambil sesuatu dari saku celana Devon Sire. Setelah Devon Sire menjambak rambutnya dan mengangkatnya, tanpa sadar dia memeluk benda itu dan menjerit nyaring. "Kau pantas mati." Devon Sirehuk tampak tidak menyadari ada yang aneh. Dengan ekspresi bingung, ia menjambak rambut Fernando, lalu tiba-tiba menariknya. Dia merobek sehelai rambut Fernando dan kulit kepala yang menempel sebelum berbalik dan masuk ke dalam mobil yang tampak seperti monster baja. Setelah menutup pintu mobil tiba-tiba, ia menatap celananya yang berlumuran darah dengan ekspresi muram dan berkata kepada sopir dan pengawalnya, "Ayo kembali. Aku harus mandi dan berganti pakaian." Bab 1764.
Bahkan lebih buruk dari binatang buas. Setelah mengatakan ini, Devon Sirehuk buru-buru mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan menyeka noda darah di tangannya dengan ekspresi jijik. Kemudian, dia membuka jendela mobil dan membuangnya. Setelah itu, ia tak lagi memandangi celananya yang bernoda. Ia tak menyadari bahwa buku catatan kecil yang biasa ia simpan di saku celananya telah raib. Di sisi lain, di tempat parkir Beauty Group, Fernando meringkuk dan meratap. Setelah muntah darah beberapa saat, ia akhirnya pulih dari rasa sakit yang menusuk akibat robekan kulit kepalanya. Melihat Devon Sirehuk dan mobilnya telah menghilang, dia perlahan bangkit dari tanah, matanya hampir merah. Kau binatang buas, Devon Sirehuk, binatang buas. Tidak, kau lebih buruk dari binatang buas. Demi kamu, aku berani melanggar peraturan perusahaan dan membuat keributan besar untukmu. Meskipun aku tidak bilang aku pantas dipuji, aku pasti sudah bekerja keras, tapi kamu malah memperlakukanku seperti ini. Aku benci kamu, aku benar-benar benci kamu. Sebaiknya kamu jangan biarkan aku menunggu sampai ada kesempatan. Kalau tidak, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Suara Fernando hampir serak. Tetapi meski begitu, tidak seorang pun peduli, dan Devon Sirehuk tidak tahu apapun tentang hal itu. Setelah meraung dan mengamuk beberapa saat, dia duduk kembali dengan sedih. Ketika engkau menggunakan aku sebelumnya, engkau memuji aku setinggi langit. Sekarang kamu tidak membutuhkanku lagi, kamu menendangku seperti bola. Bangsawan omong kosong, tuan muda ketiga kota kabut omong kosong, jenius teratas kota kabut, kau hanya orang sombong yang lebih beruntung saat lahir. Saat duduk, Fernando tanpa sadar menyentuh benda yang ia sembunyikan di lengannya. Benda itu tak sengaja ia ambil dari saku Devon Sirehuk. Desain naskah kehidupan. Dia mengeluarkan benda itu dan melihat bahwa itu hanyalah sebuah buku catatan. Ada judul aneh tertulis di buku catatan itu. Setelah dibuka, terdapat juga beberapa informasi tentang beberapa orang, serta beberapa hal yang tidak diketahui. Sepertinya informasi itu berdasarkan cerita-cerita yang dibuat oleh orang-orang ini. Apa-apaan ini? Fernando langsung kehilangan minat dan membuangnya. Aku mencarinya dari saku Devon Sirehuk. Kupikir aku akan menemukan sesuatu. Jadi itu hanya buku bodoh yang berisi omong kosong. Setelah membuang buku catatan itu, dia tidak menganggapnya serius. Dia mengutuk Devon Sirehuk. Kemudian, ia terhuyung-huyung kembali ke mobilnya. Dengan kulit kepala robek dan darah muncrat, ia bergegas ke rumah sakit. Pada saat yang sama, di kantor mewah Beauty Group, Ye Feng sedang menikmati kopi hangat, sepiring buah, dan makanan ringan yang dikirim oleh manajer cantik. Saat dia mendengarkan perkenalan Presiden Sueli, Wakil Presiden Luke, dan Direktur IC, dia perlahan melihat dokumen serah terima di tangannya. Setelah membolak-balik dokumen, ia hanya menandatangani namanya dan menyelesaikan proses serah terima. Kemudian, ia berdiri dan menoleh ke arah Presiden Sueli. Anda baru saja mengatakan bahwa Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group kami mensponsori beberapa lembaga penelitian setiap tahun. Beberapa lembaga penelitian ilmu hayati terbaik di Kekaisaran Matahari tak terbenam. Baik, bos. Presiden Sueli segera mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan memperkenalkan dengan serius, meskipun lembaga penelitian ilmu hayati ini sangat ahli dalam penelitian teknologi, operasi penelitian dan pengorganisasian mereka membutuhkan dana yang besar, dan perusahaan seperti kami yang dapat membantu mereka mewujudkan teknologi mereka telah menjadi mitra yang populer di mata mereka. Sebelumnya, mereka biasanya mengesahkan beberapa teknologi ilmu hayati yang dapat diterapkan pada estetika medis, lalu memungut biaya lisensi. Kemudian, seiring semua pihak bekerja sama, beberapa lembaga penelitian ilmu hayati secara bertahap mulai memperhatikan kebutuhan kami dan mulai melakukan penelitian. Biasanya, lembaga penelitian ilmu hayati ini akan berinisiatif mengirimkan undangan kepada kami setiap 2 tahun sekali. Undangan ini ditujukan untuk mengunjungi laboratorium mereka guna melihat teknologi terbaru mereka dan mencari peluang kerja sama atau sponsor. Ye Feng mengangguk ringan, setelah dia selesai memperkenalkan dirinya, dia terus bertanya, kapan terakhir kali kelompok kita memilih pasangan? Sekitar 2 tahun yang lalu. Sueli juga orang yang cerdas. Ketika mendengar pertanyaan Ye Feng, dia langsung berkata, Bos, apakah Anda tertarik dengan ini? Kebetulan kontrak 2 tahun kelompok kami akan segera berakhir. Beberapa lembaga penelitian ilmu hayati terkemuka di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam juga telah mengirimkan undangan untuk berkunjung. Jika Anda tertarik, Anda dapat memimpin tim secara pribadi untuk melihatnya. Dia telah menunggu kesempatan ini. Matanya langsung berbinar. Lembaga penelitian mana saja yang sudah mengirimkan undangan untuk berkunjung? Kapan mereka dibuka untuk dilihat? Bab 1765. Rahasia Devon Sirehuk.
Presiden Sueli melingkari beberapa nama pada setumpuk dokumen dan menyerahkannya kepada Ye Feng. Lembaga Penelitian Ilmu Hayati Lifert, Lembaga Penelitian Ilmu Hayati Enlightenment, Lembaga Penelitian Ilmu Hayati Light of Fox City. Hampir semua lembaga penelitian ilmu hayati terkemuka di Fox City terbuka untuk kita. Tentu saja, untuk lembaga-lembaga terkemuka seperti Lifert Institute of Life Sciences, University of Oxford Institute of Life Sciences, University of Cambridge Institute of Life Sciences, dan Royal Institute of Life Sciences of the Sun Never Sets, meskipun kami bisa mendapatkan hak untuk mengunjungi mereka, kami tidak memiliki hak untuk bekerja sama atau mensponsori mereka. Sambil berbicara, ia mengangkat bahu dengan sedikit penyesalan. Soal alasannya, aku yakin kau bisa mengerti. Sebagian besar lembaga penelitian tersebut didukung oleh para bangsawan, keluarga kerajaan, atau beberapa kelompok dan kekuatan keuangan teratas dunia. Kami tidak memenuhi syarat untuk bermain dengan mereka. Sekalipun kami bisa mengunjungi mereka, kami hanya bisa melihat sebagian teknologi mereka. Ye Feng tidak peduli tentang ini. Dia memiliki sistem navigasi harta karun yang canggih. Selama dia bisa mendapatkan tiket masuk ke tempat-tempat ini, kemungkinan besar dia bisa mendapatkan banyak informasi berguna. Ketika dia mendengar bahwa Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group bahkan memiliki kesempatan untuk mengunjungi lembaga penelitian ilmu hayat terkemuka ini, dia segera melanjutkan bertanya, kapan waktu undangannya? Waktu pastinya belum keluar, jawab Presiden Sueli, tapi berdasarkan informasi yang kami terima, undangannya akan dikirim dalam waktu seminggu. Waktu pasti undangannya mungkin dalam setengah bulan ini. Bagus sekali. Ye Feng mendapatkan informasi yang diinginkannya, lalu mengangguk. Ketika grup kecantikan menerima undangan dari beberapa lembaga penelitian ilmu hayati terkemuka di kota kabut, ingatlah untuk segera memberi tahu saya. Saya ingin sekali pergi ke sana dan melihatnya. Saya ingin melihat sejauh mana teknologi ilmu hayati mereka telah berkembang. Baik, bos. Presiden Sueli segera mencatatnya. Ye Feng juga bertanya kepada mereka tentang lembaga penelitian ilmu hayat. Setelah dia menanyakan semua pertanyaan yang ingin ditanyakannya dan menyelesaikan tugas utama perjalanan ini, dia segera menolak undangan Sueli dan yang lainnya dan pergi terlebih dahulu. Saat dia meninggalkan Beauty Group dan menuju ke tempat parkir, Ye Feng ingin menelepon Isabella dan bertanya tentang perkembangan informasi mengenai lembaga penelitian ilmu hayat teratas di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam yang telah dijanjikannya untuk dibantu, tetapi dia tidak menyangka akan mencium aroma samar darah saat dia melangkah masuk ke tempat parkir Beauty Group. Apa yang sedang terjadi? Setelah kekuatannya meningkat lagi, kelima indera Ye Feng mencapai tingkat yang baru. Reaksi pertamanya ketika mencium aroma darah yang tiba-tiba adalah kewaspadaan. Namun, setelah dengan hati-hati merasakan dan memastikan tidak ada mata-mata di tempat parkir, dia segera sedikit rileks. Ia terus berhati-hati dan perlahan mendekati lokasi asal bau darah itu. Dan ketika dia akhirnya tiba di sumber bau darah itu, Ye Feng tertegun. Karena dia melihat beberapa genangan darah dan beberapa noda darah di sepanjang jalan. Bagian yang paling menarik perhatian adalah sejumput rambut dan sepotong kulit kepala yang berlumuran darah. Pemandangan dan jejak darah terlihat jelas. Mungkin karena seseorang telah terluka di sini sebelumnya. Beberapa orang bahkan mengalami robekan sebagian besar kulit kepalanya. Korban luka masuk ke dalam mobil dan pergi. Apakah ada perkelahian di sini? Ye Feng sedikit mengernyit. Setelah mengamati tempat kejadian dan membuat penilaian kasar, dia hendak pergi. Namun, ketika dia hendak menarik kembali pandangannya, dia melihat sebuah buku catatan kecil yang sangat indah telah terlempar ke samping. Apa ini? Dia segera berjalan mendekat dan mengambilnya, siap untuk membukanya. Namun, betapa terkejutnya dia ketika mengambil buku itu dan melihat kata-kata, rencana naskah hidup, tertulis di halaman judulnya. Pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi. Selamat, Anda telah menemukan naskah kehidupan Devon Sirehok. Anda telah memicu misi berbatas waktu. Detail misi, hentikan 3 naskah kehidupan Devon Sirehok berikutnya. Hadiah, kejutan misterius. 3 jam untuk memilih apakah akan menerima misi atau tidak. PS, misi ini dipicu secara tidak sengaja, terserah tuan rumah untuk memutuskan apakah akan menerimanya atau tidak, bahkan jika Anda tidak menerimanya, tidak akan ada efek negatif. Tuan rumah, apakah Anda menerima misi terbatas waktu ini? Bab 1766. Dia harus memberinya pelajaran. Misi terbatas waktu. Ini pertama kalinya Ye Feng mendengar tentang sistem yang mengeluarkan misi semacam itu. Dia mengklik sistem untuk memeriksa dan melihat sebaris kata kecil yang menjelaskan, sebuah misi yang akan dipicu secara tidak sengaja pada waktu-waktu tertentu. Hadiahnya biasanya cukup besar, tetapi tuan rumah dapat memilih untuk menerimanya atau tidak. Di bawah baris penjelasan ini, terdapat petunjuk tentang rencana naskah hidup Devon Sirehok. Rencana naskah hidup ini disiapkan agar Devon Sirehok dapat mempermainkan mangsanya.
Orang ini seorang psikopat dan suka mempermainkan perasaan dan tubuh orang lain secara bersamaan. Sangat mesum. Kalau begitu aku harus melihatnya. Ye Feng tidak terlalu tertarik dengan rencana naskah kehidupan dengan judul kekanak-kanakan ini, tetapi ketika melihat notifikasi sistem, ia langsung membukanya dan mulai membacanya. Namun, setelah membalik-balik beberapa halaman dan melihat 3 mangsa Devon Sirehuk serta naskah kehidupan yang dirancangnya, ekspresi Ye Feng menjadi gelap. Orang ini mengincar wanitaku. Sekalipun tidak ada misi sistem, aku harus menghentikan skrip kehidupan ini. Lagi pula, aku harus memberinya pelajaran. Mendengar hal ini, dia berkata kepada sistem, terima misinya. Kemudian, ia menyimpan buku rencana hidup Devon Sirehuk dan segera kembali ke mobilnya. Ia menelepon Samia dan memintanya untuk memberikan informasi detail tentang Devon Sirehuk. Di tempat lain, di sebuah villa yang sangat mewah di area taman villa pusat Fox City. Devon Sirehuk pergi ke kamar mandi dengan seperangkat pakaian bersih segera setelah dia tiba di rumah. Dia sedikit terobsesi dengan kebersihan dan kebersihan mental. Ia tak tahan melihat celananya berlumuran darah, apalagi darah orang-orang rendahan. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan perawatan kulitnya di beauty group, ia akan mengikuti target wanitanya dari terakhir kali dan bermain permainan tuan dan budak. Ia memilih untuk pulang dulu, mandi, berganti pakaian bersih, lalu pergi. Tujuannya adalah agar ia bisa berada dalam kondisi terbaiknya dan bersenang-senang dengan pihak lain di siang hari. Di saat yang sama, ia bisa menggunakan kemampuan penyamaran pihak lain untuk mengubah penampilannya sehingga ia bisa memulai bagian selanjutnya dari rencana hidupnya di malam hari. Setelah mandi, Devon Sirehuk ingin melemparkan celana yang berlumuran darah Fernando kepada para pelayan. Namun, begitu keluar dari kamar mandi, ia teringat satu detail yang sangat penting. Buku catatannya yang paling berharga, yang berisi naskah-naskah kehidupannya yang tersusun rapi, masih tersimpan di saku celananya. Devon Sirehuk segera berhenti dan memasukkan tangannya ke dalam saku. Akan tetapi, begitu dia mengulurkan tangannya, dia tertegun. Sakunya kosong. Buku catatannya hilang. Devon Sirehuk segera memeriksa saku lainnya, tetapi tetap tidak ada apa-apa. Tidak ada apapun di keranjang cucian kotor di kamar mandi. Kemudian, dia kembali ke mobilnya. Dia juga tidak dapat menemukannya di mobil. Sialan. Dia tak bisa menahan diri untuk mengumpat. Itu masih ada saat saya melakukan pemeliharaan di beauty group. Bahkan setelah saya keluar dan memeriksa saku celana saya, benda itu masih ada di sana. Devon Sirehuk memikirkan petunjuk ini dan matanya tiba-tiba berbinar. Ya, masih ada di sana saat aku keluar dari beauty group. Tapi waktu pria menyedihkan itu bergegas memeluk pahaku, dia sepertinya sudah merampas sakuku. Lalu, buku catatanku lenyap. Bajingan itu pasti mengeluarkannya saat dia menarik-narik celanaku. Petik 2. Sialan, buku catatan itu tidak bisa dilihat. Anjing tua itu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa selain merusak segalanya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat lagi. Ia segera mengambil ponselnya dan berkata kepada sopir dan pengawal di sampingnya, kirim seseorang untuk mencari tahu di mana Fernando sekarang. Kalau begitu, bawa aku kembali ke tempat parkir Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group sesegera mungkin. Ada sesuatu yang sangat penting yang hilang. Sambil berbicara, Devon Sirehuk bergegas masuk ke mobilnya secepat yang ia bisa. Sopir dan pengawalnya juga mengambil tindakan cepat. Saat ia menyampaikan instruksinya melalui walkie-talkie, ia berlari ke kursi pengemudi dan segera menyalakan mobil. Bab 1767. Itu semua tipuan. 10 menit kemudian, mobil Devon Sirehuk tiba di tempat parkir beauty group. Ketika mereka tiba di sana, dia segera keluar dari mobil sebelum mobilnya berhenti. Yang lebih menakjubkan lagi adalah ia bergerak dengan mantap dan tidak terjatuh atau melakukan hal lainnya. Tubuh bagian bawahnya sangat stabil. Di Maybach S680, Ye Feng sedang menunggu kabar dari Samia, dia juga membolak-balik buku catatan naskah kehidupan. Kini, ia melihat Devon Sirehuk bergegas menghampiri, melompat keluar dari mobil dengan tidak sabar, dan mengamati genangan darah di sekitarnya. Ia pun segera menyadarinya. Dia seharusnya mencari naskah kehidupan ini. Setelah mengaduk-aduk keadaan sekitar, bertanya kepada petugas kebersihan di sekitar, dan bahkan pergi ke tempat sampah terdekat untuk mencari sesuatu, Devon Sirehuk merasa sangat kesal. Dia menendang tong sampah besar itu hingga tong itu pecah. Lalu, dia segera mengambil ponselnya dan menelepon. Sial, di mana Fernando sekarang? Pasti orang tua terkutuk ini yang mencurinya. Dia ada di lantai 3 departemen bedah rumah sakit Maria. Baiklah, aku akan memanggil orang-orang ke sana sekarang. Awasi dia baik-baik. Jangan biarkan dia lolos. Kemudian, dia menyimpan teleponnya dan bergegas kembali ke mobil. Melihat ini,
Ye Feng cukup penasaran dengan apa yang akan dilakukan orang ini. Dia pikir karena dia tidak ada urusan di sini, lebih baik ikut bersenang-senang saja daripada menunggu di sini. Tidak lama setelah raksasa baja ikonik Devon Sirehuk melaju, ia menyalakan GPS dan bergegas ke rumah sakit Maria. Setelah memasuki rumah sakit Maria, ia tidak terburu-buru mengikuti rombongan ke lantai 3 departemen bedah. Ia malah langsung menuju tempat parkir bawah tanah. Setelah berjalan di sekitar tempat parkir dan menemukan mobil ikonik Devon Sirehuk dan beberapa mobil yang mengikutinya, ia memarkir mobilnya di tempat parkir terdekat dan menunggu dengan sabar. Dan seperti yang diharapkan Ye Feng, tidak lama setelah dia menghentikan mobil, Devon Sirehuk turun dari lift bersama sekelompok pengawal. Bukan hanya Devon Sirehuk dan anak buahnya, tetapi mereka juga menculik seorang kenalan lama yang tampak agak menyedihkan. Fernando. Saat dia melihat Fernando lagi, Ye Feng terkejut. Hal ini terjadi karena sebagian besar kulit kepalanya telah terlepas, menyebabkan seluruh kepalanya berlumuran darah. Darah juga merembes keluar dari sudut mulut dan hidungnya. Ia pasti menderita luka dalam yang serius. Ia kemudian menghubungkan noda darah dan jejak kejadian di tempat parkir Beauty Group, serta kata-kata dan perbuatan Devon Sirehuk. Dalam sekejap, ia membayangkan apa yang telah terjadi sebelumnya. Seolah menegaskan penilaiannya, setelah dibawa ke tempat parkir bawah tanah oleh sekelompok pengawal bertubuh kekar, Fernando menatap Devon Sirehuk dengan ketakutan di matanya dan memohon ampun. Tuan Hook, tolong biarkan aku hidup. Aku benar-benar tidak sengaja melakukannya saat aku mengotori celanamu. Aku cuma mau minta tolong tunjukkan aku jalan yang benar. Aku nggak ngangka celana itu sepenting itu buatmu. Jika kau merasa permintaan maafku tidak cukup, bolehkah aku memikirkan cara untuk mengganti kerugianmu? Aku mohon, jangan bunuh aku. Wajah Devon Sirehuk berubah masam saat ia berkata dengan dingin, jangan bahas ini. Mana buku catatanku? Buku catatan yang kau tarik dari celanaku. Fernando mungkin tidak tahu apa arti buku catatan itu bagi Devon Sirehuk, jadi dia tanpa sadar menjawab, buku catatan yang ada naskah kehidupan tertulis di atasnya. Saya pikir itu hal sepele. Saya bergegas ke rumah sakit untuk mengobati luka saya dan membuangnya. Devon Sirehuk melanjutkan bertanya, membuangnya? Di mana kamu membuangnya? Sebelum kamu membuangnya, apakah kamu membukanya untuk melihat apa yang ada di dalamnya? Itu adalah informasi penting yang berhasil saya dapatkan. Dia sengaja menipu Fernando. Fernando mempercayainya dan berkata dengan ngeri, saya tidak tahu, Tuan Hook. Saya melihat judul buku itu terlalu kekanak-kanakan, jadi saya tidak menganggapnya serius dan membuangnya. Saya tidak tahu di mana buku itu sekarang. Saya tidak tahu kalau itu sangat penting. Devon Sirehuk mengangguk dan menanyakan beberapa pertanyaan lagi padanya. Baru setelah dia memastikan bahwa Fernando tidak membaca buku itu, dia menyingkirkan ekspresinya yang aneh dan berhenti menginterogasi pria itu. Melihat hal itu, Fernando mengira dirinya telah lolos dari maut, sehingga ia segera mengucapkan terima kasih dan meminta maaf. Namun, Devon Sirehuk berkata kepada sopir dan pengawalnya, singkirkan dia. Ayo cepat. Aku tidak ingin orang ini ada di dunia ini sedetik pun. Pengawalnya juga tampak terbiasa. Ia mengangguk dan mengeluarkan walkie-talkie-nya lagi untuk mengatur sesuatu. Bab 1768. Tidakkah kau menyambutku? Ketika Ye Feng mendengar perintah Devon Sirehuk, dia menyipitkan matanya. Ya ampun, sudah berapa kali dia melakukan hal serupa hingga mampu menumbuhkan keakraban seperti itu. Orang ini benar-benar memperlakukan kehidupan manusia seperti sampah. Tidak heran dia bisa menulis naskah sesat yang memanipulasi dan mempermainkan kehidupan orang lain. Dengan pemikiran tersebut, setelah menerima informasi Samia dan membolak-balik proyek naskah kehidupan Devon Sirehuk lagi, dia berkendara ke sebuah bar bernama Dreamland Tavern malam itu. Bagian selanjutnya dari naskah kehidupan Devon Sirehuk terjadi di sini. Dia telah menargetkan seorang pelayan di Dreamland Tavern, dan dia bahkan melibatkan seorang kenalan Ye Feng. Wolfgang. Lagi pula, Wolfgang tidak memainkan peran positif dalam hal ini. Menurut naskahnya, Wolfgang akan pergi ke Dreamland Tavern setiap Rabu malam dari pukul 3 sore hingga pukul 11 malam untuk minum-minum dengan teman-teman generasi kedua yang kaya. Pembantu Devon Sirehuk adalah seorang mahasiswi yang hidup dalam kemiskinan. Ia datang ke Dreamland Tavern setiap hari pada jam ini untuk mencari nafkah. Pelayan ini sangat keras kepala. Devon Sirehuk telah mencoba membujuknya dengan uang, mengira ia akan menjadi seperti perempuan yang telah dirusak oleh lingkungan kerja yang penuh kebejatan dan akan mengorbankan segalanya demi uang. Pada akhirnya, pelayan itu menolak belas kasihan Devon Sirehuk dan tersenyum malu, mengatakan bahwa ia tidak akan bisa tidur nyenyak dan makan dengan baik jika menerima uangnya tanpa alasan. Karena itu, Devon Sirehuk sangat gembira. Ia bahkan lebih bersemangat untuk bermain dengan gadis semurni itu.
Dia mengatur agar orang-orang menyelidiki informasi mangsa ini dan membuat naskah kehidupan ini untuknya. Ada banyak berandalan di dekat Dreamland Tavern. Para berandalan ini tidak melakukan apa-apa dan malah membuat onar. Mereka bagaikan sekawanan serigala dalam parade, mata hijau mereka menatap mangsa ideal mereka. Pada saat ini, gadis yang kesepian itu, dengan wajah yang sangat cantik dan tubuh yang anggun, tidak diragukan lagi menjadi sasaran keserakahan para perusuh itu. Meskipun Wolfgang agak arogan, dia tetaplah orang yang baik. Ketika dia melihat pelayan di kedai dikepung para berandalan, dia pasti akan berpikir untuk menyelamatkan gadis yang sedang kesusahan itu. Saat itu, Devon Sirehuk yang sudah menyamar, tinggal berdiri dan menuduh Wolfgang yang mengatur semuanya. Wolfgang akan sangat marah dan ingin melawan Devon Sirehuk, jadi Devon Sirehuk bisa memberi Wolfgang pelajaran sesuai keinginannya. Dia tidak hanya bisa menjebak Wolfgang dan memukulinya, tetapi dia juga bisa menyelamatkan gadis yang dalam kesulitan dan memenangkan hati pelayannya. Sayang sekali orang seperti itu tidak masuk ke industri film. Memikirkan naskah Devon Sirehuk, Ye Feng menggelengkan kepalanya. Orang yang jahat dan tidak cerdas tidak akan mampu memikirkan cara seperti itu, dan orang yang cerdas dan tidak jahat tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Devon Sirehuk memiliki sifat kejam dan cerdas. Kasihan Wolfgang, kalau dia benar-benar bertemu Devon Sirehuk, dia mungkin akan menangis. Saat itu, di balik pintu kaca Dreamland Tavern, aroma pesta pora tercium di wajahnya. Pria dan wanita bernyanyi dan menari riang di dalam. Dibandingkan dengan orang-orang yang bersenang-senang di bar, Ye Feng berjalan melewati kerumunan dengan ekspresi tenang, dia tampak tidak pada tempatnya dan sangat istimewa di bar. Setiap langkah Ye Feng, kerumunan di depannya akan membuka jalan. Ye Feng tiba di tujuannya tanpa halangan apapun. Ye Feng, bagaimana kau bisa datang ke tempat seperti ini? Apakah kau mengecewakan sepupuku, pangeran? Seorang pemuda dengan ekspresi arogan menanya Ye Feng dengan ekspresi tidak senang. Itu Wolfgang. Saat itu, Wolfgang sedang berkumpul di sebuah bar bersama 5 pewaris generasi kedua yang kaya raya. Mereka duduk dengan nyaman di sofa kulit besar, pakaian mahal mereka kusut tak berbentuk. Aura kehidupan yang mewah membuat mereka tak terkendali dan penuh kemewahan. Meja di depan mereka penuh dengan botol-botol anggur. Jelas anggur-anggur ini mahal, tetapi mereka mabuk seolah-olah sedang bermain-main. Gelas-gelas yang berserakan itu penuh dengan anggur merah. Para pewaris generasi kedua yang kaya ini ditemani wanita. Layaknya para wanita di klub malam di luar, pakaian mereka terbuka, dan sebagian besar kulit putih mereka terekspos di dada dan paha. Di bar, lampu-lampu menyinari mereka, membuat mereka tampak seperti wanita malam. Wolfgang bertingkah seperti bos sekelompok anak orang kaya. Tangannya bertumpu pada sofa, dan tangan kanannya memegang sebotol anggur merah yang setengah terisi. Dua teman wanitanya bersandar di kiri dan kanannya, telapak tangan ramping mereka menempel di dada Wolfgang. Lihat apa yang kau katakan. Sepertinya aku seharusnya tidak datang ke sini. Ada apa? Kamu tidak menyambutku. Ye Feng duduk di sofa paling dekat dengan Wolfgang, dia memiliki senyum hangat di wajahnya. Wolfgang menatap Ye Feng, matanya dipenuhi rasa jijik yang tak tersamar, dia sama sekali tidak menyukai Ye Feng. Bab 1769. Anda akan mengalami bencana berdarah hari ini. Wolfgang, atau haruskah aku memanggilmu kakak ipar? Aku mencarimu. Ye Feng berhenti tersenyum. Dia tahu bahwa Wolfgang bersikap bermusuhan terhadapnya, jadi dia tidak mau repot-repot bersikap ramah terhadap Wolfgang. Bajingan, apa yang kau katakan? Siapa kakak iparmu? Biar ku katakan padamu, Ye Feng, kau dan sepupuku tidak mungkin bersama. Saat Wolfgang mendengar Ye Feng memanggilnya kakak ipar, dia menjadi sangat marah hingga dia berdiri dan menunjuk ke arah Ye Feng, wajah mudanya berubah menjadi bentuk iblis karena amarahnya. Ye Feng bersandar di sofa di bar, dia memandang Wolfgang seperti penonton yang bosan. Wolfgang melihat ekspresi acuh tak acuh Ye Feng dan dia pun murka, ekspresi arogan Ye Feng perlahan-lahan menguras kesabarannya. Kemudian Wolfgang ingat bahwa sepupunya juga menyukai Ye Feng, dia tidak bisa tidak merasa sedih. Apa kamu tidak takut sepupuku akan keberatan kalau kamu datang ke tempat seperti itu? Ye Feng tersenyum. Perlukah aku bertanya pada sepupumu kemana aku bisa pergi? Tentu saja. Sepupuku sangat sempurna. Saat Wolfgang menyebut Pangeran Anju, ekspresinya tanpa sadar dipenuhi kekaguman. Karena kamu ingin menjadi tunangannya, kamu harus mempertimbangkan perasaannya. Sepupumu tidak akan keberatan. Ye Feng tersenyum percaya diri. Dia mendengarkanku sekarang. Wolfgang ingin mengejek Ye Feng, tetapi ketika dia memikirkan sikap Pangeran Anju terhadap Ye Feng, dia menutup mulutnya. Pangeran Anju memang ada di pihak Ye Feng. Dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Ketika Wolfgang teringat cara Pangeran Anju memandang Ye Feng, ia merasa tidak nyaman.
Emosi kuat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyerbu kepalanya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan ekspresinya berubah. Kalian, pergi. Dia mengatakan hal ini kepada teman-teman wanitanya. Tuan Muda Wolfgang, kami. Para sahabat perempuan merasa bulu kuduk mereka berdiri. Tuan Muda Wolfgang tiba-tiba menjadi begitu menakutkan. Sekarang, segera. Wolfgang hampir menggeram, kemarahan dalam nadanya tidak dapat disembunyikan lagi. Teman-teman wanitanya melompat dari sofa seperti kelinci yang ketakutan dan lari dari Wolfgang. Sepertinya kamu sudah menyadari kebenarannya. Ye Feng berkata perlahan, melihat Wolfgang kehilangan ketenangannya. Ia tak lupa menambahkan hinaan atas luka, ia ingin mengungkapkan emosinya. Dia tidak ingin menindas Wolfgang lagi. Kalau anak itu tidak patuh, dia hanya akan memberinya pelajaran. Kalau dia berbuat lebih banyak, dia akan merasa malu. Ye Feng mengabaikan Wolfgang yang diam dan memanggil pelayan. Bolehkah saya minta tolong bawakan sebotol siras Red Knight berusia 20 tahun? Setelah selesai membukanya, kirimkan dan bayarkan ke Wolfgang. Pelayan itu memasang ekspresi canggung. Mendengar kata-kata Ye Feng, hati Wolfgang langsung tenang dan bersemangat kembali. Persetan denganmu, Ye Feng, kau ingin aku membayar minumanmu, apa hakmu? Ye Feng melambaikan tangannya untuk meminta pelayan menunggu, dia menatap Wolfgang tanpa ekspresi. Aku sudah membantumu memenangkan banyak uang sebelumnya, tapi kau bahkan tidak membelikanku sebotol anggur. Rasanya tidak masuk akal, kan? Mata bulat Wolfgang melotot marah. Mengapa saya tidak mampu membeli sebotol anggur? Tapi apa yang kamu pesan? Itu anggur termahal di kedai ini. Sebotol anggur harganya $100.000. Aku jarang meminumnya. Hati Wolfgang sakit, sebotol Red Knight setara dengan seperempat uang saku bulanannya, dan anggur ini untuk Ye Feng, itu membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Ye Feng mengangkat bahu, lalu berkata dengan polos, kau adalah tuan muda dari kelas atas di kota kabut, kau sangat kaya, kau tidak perlu pelit seperti itu. Keduanya berdebat, tetapi Ye Feng selalu berada di atas angin. Pelayan di samping memperhatikan selama 3 hingga 4 menit dan mengerti, meskipun keduanya berdebat dengan sengit, tuan muda Wolfgang tampaknya tidak kesal, ia hanya ingin berdebat dengan Ye Feng. Mereka berdua lelah berdebat. Mereka bersandar di sofa dan saling berhadapan tanpa bicara. Ye Feng melambaikan tangan kepada pelayan. Cepat sajikan anggurnya, tenggorokanku kering. Pelayan segera kembali dengan sebotol anggur dan gelas yang sudah terisi 80%. Ye Feng mengambil gelas dan mencicipi beberapa suap. Ada apa? Tanya Wolfgang tiba-tiba. Kau bilang kau mencariku hari ini. Keduanya berdebat cukup lama, Wolfgang masih ingat bahwa Ye Feng sedang mencarinya untuk sesuatu. Meskipun mereka berdua saling kenal, mereka tidak saling mengenal. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi? Satu-satunya topik umum di antara mereka adalah Pangeran Anju, tetapi target Ye Feng hari ini tidak ada di sini, jadi Wolfgang sedikit penasaran. Ye Feng memikirkannya dan menjawab, aku tahu sedikit tentang ramalan Tiongkok, aku bisa mengatakan bahwa kamu akan mengalami bencana berdarah hari ini. Wolfgang mengangkat sebelah alisnya. Kau gila. Itu yang kau katakan padaku. Aku baik-baik saja seharian ini, dan kau malah mengutukku. Wolfgang sangat marah. Ia pikir Ye Feng akan memberitahunya sesuatu yang penting, namun akhirnya ia berkata bahwa ia akan mengalami kejadian yang penuh kekerasan, siapakah yang akan merasa senang tentang hal itu? Percaya atau tidak, aku datang hanya untuk memberitahumu. Siapa yang akan percaya padamu? Wolfgang mencibir, dia hanya merasa Ye Feng ada di sini untuk bermain dengannya, dia tidak mau diganggu olehnya. Ye Feng melihat Wolfgang mengabaikannya, tetapi ia tidak marah, karena menurut naskah, Wolfgang lah yang akan menderita pada akhirnya. Ia sudah berpikir bahwa sudah cukup baginya untuk mengingatkannya sekarang, bahkan jika ia mengatakan yang sebenarnya kepada Wolfgang, ia tidak akan mempercayainya. Bab 1770. Mencuri adegan orang lain secara tidak sengaja. Pada saat yang sama, di balik meja bar, seorang pelayan yang sangat lembut dan manis, Sophie, sedang memperhatikan pria dan wanita di bar. Di antara kerumunan, ada seorang pria berpakaian kasual yang sangat menarik perhatiannya. Pria itu bersandar di sofa, duduk tegak, tampak seperti menjalani kehidupan yang nyaman. Para pewaris generasi kedua yang kaya di sekitarnya tampak garang. Apakah dia akan baik-baik saja? Seorang pelayan bar berteriak, tetapi dia tidak mendapat jawaban dari Sophie. Pelayan senior itu memanggil beberapa kali sebelum menyadari Sophie sedang melihat ke arah tuan muda Wolfgang. Ia mengerti situasinya. Dia berjalan ke sisi Sophie dan menepuk punggungnya. Sophie terkejut dengan serangan mendadak rekan seniornya dan menjerit lucu. Ketiga pelanggan di dekat konter bar mendengar jeritan Sophie dan menoleh ke arah konter bar dengan aneh. Wajah Sophie memerah.
Ia berjongkok dan bersembunyi di bawah meja bar. Sophie menatap pelayan itu, suaranya yang lembut mengandung nada menyalahkan. Pelayan senior itu tidak peduli dengan tatapan mata Sophie. Ia menatap Sophie yang meringkuk seperti hamster, lalu berkata sambil tersenyum. Kau sedang melihat Tuan Muda Wolfgang, kan? Haha, dia tuan muda dari kelas atas di kota kabut. Banyak wanita yang mengincarnya, tapi Tuan Muda Wolfgang tidak tertarik pada wanita-wanita biasa itu. Tentu saja, kata pelayan senior itu sambil mengamati Sophie dengan saksama. Tapi dengan keunggulanmu, jika kau mengambil inisiatif, Tuan Muda Wolfgang mungkin akan jatuh cinta padamu. Pelayan senior itu sangat percaya diri ketika mengatakan hal ini. Sophie adalah seorang mahasiswi, dan temperamennya yang terpelajar, dipadukan dengan pakaian pelayannya yang pas, memberinya pesona yang berbeda. Ia murni dan pantang menyerah, dan mungkin memang begitulah adanya. Jangan bilang begitu, jawab Sophie segera. Aku tidak peduli dengan Tuan Muda Wolfgang. Pelayan senior terkejut dengan jawaban Sophie yang tegas. Ia bertanya-tanya mengapa Sophie menatap Wolfgang. Ia sudah meneleponnya beberapa kali, tetapi tak kunjung dijawab. Jika kau tidak tertarik pada Tuan Muda Wolfgang, lalu apa yang kau lihat? Pelayan senior mengikuti pandangan Sophie dan saat dia melihat Ye Feng, dia berseru. Wah, keren banget cowok itu. Dia kayak selebriti di film-film Cina. Oh, begitu. Kau sedang memperhatikannya. Memang, pria Tionghoa itu cukup istimewa. Kurasa namanya Ye Feng atau apalah. Dia bisa mengobrol dan tertawa dengan Wolfgang, sepertinya dia punya latar belakang yang kuat. Mendengar pikirannya terbongkar, Sophie merasa sangat malu. Ia seperti anak SD yang tiba-tiba ditegur gurunya dan panik. Kini, ia hanya bisa membenamkan kepalanya di dadanya yang sudah membesar. Melihat Sophie yang konyol, pelayan senior itu tentu saja tertawa dalam hati. Namun, ia kemudian berkata dengan nada menyesal, sayang sekali. Waktu aku mengantar anggur tadi, kudengar dia menyukai sepupu Tuan Muda Wolfgang. Kau takkan punya kesempatan. Sophie tertegun. Ia perlahan mengangkat kepalanya, dan ekspresi wajahnya berubah muram. Jangan terlalu banyak berpikir. Cepat pergi ke bar. Ada meja berisi tamu yang secara khusus memintamu untuk menyajikan anggur. Kalau kau menunggu lebih lama lagi, mereka mungkin akan mulai berkelahi. Pelayan senior merasa kasihan. Ia segera menyuruh Sophie bekerja. Sekarang, ia tidak perlu memikirkan apapun. Baiklah. Aku pergi sekarang. Hati Sophie dipenuhi kekecewaan. Dengan suasana hati yang aneh, dia membawa nampan anggur dan berjalan keluar dari meja bar. Setelah melewati kerumunan, Sophie dengan hati-hati tiba di meja yang ditunjuk. Kelima pelanggan yang berwatak hooligan itu menatap tubuh Sophie yang anggun dengan tatapan jahat, seolah-olah mereka sedang mengagumi mangsanya. Sophie mencengkeram bajunya. Ia merasakan bahaya. Kakak, aku benar, kan? Ada wanita cantik jelita yang tersembunyi di bar ini. Salah satu gangster mencoba menjilat seorang pria yang mengenakan tank top dengan tato cakar dan taring. Pria itu menatap Sophie dan berhenti sejenak sebelum berkata, Nona, bukankah bar Anda menyajikan minuman terlalu lambat? Kami para saudara mulai kesal menunggu minuman. Para antek di sekitarnya tercengang. Kakak, apa kau tidak tahu caranya bersikap lembut pada perempuan? Kau akan membuatnya takut seperti ini. Kalau dia kabur, tidak ada cara untuk bermain. Maaf, saya terlambat karena sesuatu tadi. Sophie meminta maaf. Ia memang telah menunda pekerjaan penyajian anggur. Kini setelah disalahkan oleh pelanggan, ia tak punya pilihan selain menerimanya. Apapun yang terjadi, Anda tidak bisa mengabaikan pelanggan. Apakah Anda mengerti bahwa pelanggan adalah Tuhan? Pria itu sekali lagi menyalahkan Sophie, tampak tak mau menyerah. Kemarahan di wajahnya tampak nyata. Bawahan pria itu juga ikut bergabung. Benar. Benar. Kenapa kamu menyajikan anggur begitu lambat sebagai pelayan? Kritik dari orang-orang di sekitarnya membuat Sophie dilema. Ini pertama kalinya ia bertemu pelanggan yang begitu kasar. Bagaimana kalau begini? Kamu minum bersama kami dan buat kami senang. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bagaimana? Jika Anda tidak mau, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Pria itu berbicara tanpa malu-malu. Ia ingin Sophie minum bersama mereka, tetapi bagaimana mungkin seorang perempuan minum lebih dari 5 pria? Ia jelas ingin membuat Sophie mabuk. Para lelaki di sampingnya segera mengerti apa yang dimaksud kakak laki-laki mereka dan tersenyum bangga. Ayo, cepat. Jangan membuat kami menunggu kali ini. Sophie menatap kerumunan pelanggan itu dengan ngeri. Di matanya, mereka adalah monster yang mengerikan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian,
Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.